Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi kedua ini ya. Jadi kita masuk ke sistem persamaan linear dari mata kuliah matriks dan ruang vektor. Jadi di pekan ini atau di materi ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear tetapi di dalam bentuk matriks gitu. Ini adalah sebuah pengantar untuk Anda nanti ke depannya bisa untuk mencoba menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear tanpa substitusi, tanpa eliminasi, tetapi kita konversi dulu menjadi matriks. Entah nanti penyelesaiannya mau pakai Cramer, mau pakai Gauss-Jordan atau apapun terserah, tapi kita akan awali dengan bagaimana mengubah sebuah sistem persamaan linear menjadi sebuah bentuk matriks. Itu dulu. Materi minggu ini ada 3 komponen. Yang pertama kita akan lakukan pendahuluan, yaitu ya mengingat kembali terkait persamaan linear. Kemudian metode penyelesaian sistem persamaan linear, nanti di dalamnya ada beberapa metode, kita bisa lihat nanti. Kemudian yang terakhir adalah masuk untuk penyelesaian sistem linear menggunakan aturan Cramer. Oke, kita masuk ke pendahuluan persamaan linear di sini. Persamaan linear itu bisa kita definisikan sebagai sebuah persamaan yang melibatkan variabel bebas X1, X2 sampai SK. Ini disebut sebagai persamaan linear ketika setiap variabel memiliki derajat 1 dan tidak ada perkalian antar variabel yang sama yang terlibat. Jadi dia tidak ada variabel yang memiliki pangkat lebih dari 1, misalkan X kuadrat, X pangkat 3 dan seterusnya gitu. Ini masih ke definisi, tapi kita lanjut ke contoh. Misalkan di sini tidak ada perkalian variabel juga ya. Kita bisa melihat mulai dari variabel X1, X2, X3 dan X4 semua memiliki nilai derajat berapa? Derajatnya adalah pangkat 1 semua. Di sini pangkat 1. Meskipun di sini persamaan linearnya ada 4 variabel, ada X1, ada X2, ada X3 dan ada X4. Ya mungkin selama ini yang kita kenal atau Anda kenal persamaan linear itu ya masih sebatas AX plus B sama dengan C gitu, yang hanya satu variabel saja. Tetapi untuk di tingkat universitas kita tidak akan sesederhana itu untuk menyelesaikan persamaan linear, karena kita sudah akan mulai masuk ke persamaan-persamaan linear yang kompleks. Sehingga nanti kalau Anda hanya mengandalkan substitusi dan eliminasi, Anda akan mengalami kesulitan di dalam penyelesaiannya. Sehingga perlu kita lakukan perubahan metode, yaitu diantaranya menggunakan konversi dari persamaan linear menuju bentuk matriks dan vektornya gitu. Kemudian ini contoh yang kedua. Misalkan ada persamaannya adalah 4x, 3y dan z. Berarti di sini kita punya variabel x, variabel y dan variabel z di situ. Kemudian ini dikatakan sebagai persamaan linear 3 variabel karena di sini ada 3 buah variabel yang berbeda. Gitu. Kalau misalkan satu variabel yang sama ya berarti di dalamnya cuma ada misalkan 4x ditambah 2x ditambah 5x sama dengan 1. Nah ini kan bisa kita sederhanakan jadi berapa? 4 tambah 2 tambah 5. Berarti kan kita punya 11x sama dengan 1. Nah ini berarti cuma ada satu variabel. Begitu. Masih lanjut. Ini masih definisi contoh persamaan. Nah, di sini dikatakan bukan sebuah persamaan linear karena dia ada perkalian antar variabelnya. Di sini ada perkalian antara X1 dan X2. Ini menggugurkan dia
menjadi salah satu bentuk persamaan linier karena di sini ada perkalian dua buah variabel. Contoh selanjutnya, ini ada persamaan 4x pangkat min 1 ditambah 3y. Nah, pangkat x min 1 ini bukan jadi pangkat x min 1, ntar saya coba ganti pakai pena. Jadi pangkat x min 1 itu kan tidak sama dengan pangkat x pangkat 1 gitu. Jadi variabel tersebut tidak memiliki derajat 1 di situ. Dia tidak memiliki derajat 1 sehingga dia tidak termasuk ke dalam bentuk persamaan linier. Kita masuk ke solusi persamaan linier. Nah, solusi dari persamaan linier A1x1 ditambah A2x2 ditambah seterusnya hingga AKXK sama dengan B adalah nilai dari X1 sama dengan C1, X2 sama dengan C2, dan seterusnya sampai XK sama dengan CK. Yang membuat persamaan A1C1 ditambah A2 C2 dan seterusnya sampai AKCK sama dengan B bernilai benar gitu. Jadi C1 sampai CK ini harus bisa disubstitusikan ke dalam persamaan linier tersebut sehingga nilainya masih cocok dengan hasilnya, yaitu nilai B. Ya, ini konsep dasar yang saya rasa teman-teman semua udah paham, karena persamaan linier ini umumnya sudah mulai kalian dapatkan di bangku SMP, di kelas 7, kelas 8 kalian sudah dapat. Jadi kita cukup mengulang saja untuk yang penyelesaian, baik itu menggunakan metode substitusi maupun menggunakan metode eliminasi. Kemudian di sini ada solusi dari persamaan linier tersebut. Ini ada contoh ya. X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan min 3 merupakan solusi persamaan linier dari 2X plus 1 ditambah X2 sama dengan 5. Nah, kita harus bisa membuktikan apakah benar ketika nilai X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan min 3 disubstitusi kepada persamaan ini nilainya benar. Nah, kita bisa mengujikannya. Misalkan 2X1 ditambah X2 sama dengan 5, maka 2 dikali 4 ditambah dengan min 3 hasilnya sama dengan 5, maka kita peroleh 8 min 3 sama dengan 5. 5 sama dengan 5, maka solusi di sini ini bernilai benar gitu. Solusi ini benar untuk persamaan berikut itu. Lalu contoh yang kedua, X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 5 merupakan solusi persamaan linier untuk persamaan 2X1 ditambah X2 sama dengan 5. Ya, ini tinggal kita coba substitusikan lagi. Berarti kita punya 2 dikali 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 sama dengan 5, ini juga benar. Ya, kalau kita lihat begini kan berarti si siapa namanya X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan min 3 tadi itu bukan merupakan solusi tunggal gitu dari persamaan linier tersebut. Kemudian X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 5 bukan solusi persamaan linier 2X1 ditambah X2 sama dengan 5. Karena ketika disubstitusikan nilai 4 ke persamaan sini berarti 2 kali 4 ini 8 tambah 5 tidak sama dengan 5, jadi ini salah, solusinya tidak tepat. Lanjut, persamaan garis sebagai solusi persamaan linier dua variabel. Jadi ini adalah persamaan linier yang merupakan persamaan garis pada bidang X1 dan X2. Jadi sebenarnya sih nggak cuma titik potong ya, tetapi hampir semua
titik di garis ini adalah solusi dari persamaan ini. Jadi semua titik itu adalah solusi. Kita ambil contoh. Biasanya yang paling mudah itu adalah kita nolkan salah satu. Jadi kita bikin yang pertama, coba saya ganti biru dulu. Misal kita punya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5. Saya ambil dari mana X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5 ini. Ini kan koordinatnya adalah 0,5. Jadi X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 5. Maka ketika kita substitusikan ke dalam persamaan, kita peroleh 2 dikali 0 ditambah 5 sama dengan 5. Udah hilang, ini hilang. Maka ini udah benar, 5 sama dengan 5. Jadi solusi yang di sini ini sudah benar. Biasanya kalau disuruh gambar sih paling gampang titik potong dulu. Selanjutnya kita ambil di sini. Titik potong dengan sumbu X2. Titik potong dengan sumbu X2, kita lihat di situ kondisinya adalah X1 sama dengan 2,5 dan X2 sama dengan 0. Maka ketika kita substitusikan, kita punya 2 kali 2,5 ditambah 0 sama dengan 5. Ini kita peroleh 5 sama dengan 5. Solusi di sini ini juga benar. Lalu kita ambil yang acak tapi gampang dilihat lah. Misalkan ini. Terus di sini, wah ini banyak nih. Kita ambil sampel 2 aja lah. Tadi sini. Berarti kan di sini kita punya berapa? 0,5, 4. Lalu di sini kita punya 1,3. Di sini kita punya 1,5, 2, lalu kita punya 2,1. Kita ambil yang genep-genep aja dulu, nggak yang desimal. Kita kerjakan yang ini. Yang ini 1 sama 3 kan berarti kan kita punya berapa? Berarti kita punya 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 5. Udah ini bener nih, 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 sama dengan 5. Ini udah oke. Berarti ini benar. Kemudian yang kedua, 2 kali 1 ditambah 1, 2 kali 2, yang ini 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Ini pun juga sama, ini 5 nanti. Ketika Anda nanti mencoba yang ini kan juga 2 kali 0,5 itu 1 tambah 4, 5. Udah benar, ini match juga. Ini pun juga sama, 2 kali 1,5 itu 3 tambah 2, 5 juga. Ini beres. Nah, sehingga pernyataan bahwa semua titik atau sembarang titik pada garis persamaan linear ini adalah solusi dari persamaan linear tersebut. Anda mau ambil atau mencuplik titik dimanapun, mau desimal yang aneh-aneh, misalkan kalian mau ambil di sini misalkan 0,25 dan di sini 4,5 misalkan, atau berapapun, dia harus dan akan sesuai dengan hasilnya gitu. Jadi sepanjang garis ini sampai tidak berhingga itu adalah solusinya. Sampai tak berhingga ya di sini. Kemudian contoh sistem persamaan linear. Nah, ini kan begini ya. Ini Anda sudah mulai disuruh mencari solusinya berapa dari dua persamaan ini. Biasanya kalau Anda melihat soal begini, yang terpikir adalah menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Biasanya begitu. Kenapa? Ya kita coba dulu deh dengan menggunakan metode garis. Metode garis yang paling gampang, kita nolkan salah satu ketika X-nya sama dengan 0 gitu. Jadi kan kita punya X1 kali dengan X2 gitu.
Ini 0. Bentar, kok saya lupa menggambarkan. Udah, kita pakai biasa aja. Kalau misalkan X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 1, ya kan? Ketika X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan berapa? X1 sama dengan 2. Tapi apakah solusi yang ini akan berlaku untuk persamaan kedua gitu? Ini kan persamaan 1 nih, yang atas ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Apakah ini akan cocok gitu? Maka kalau misalkan kita nggak cocok, ya yang dilakukan apa? Ya coba, ini coba disubstitusi dulu deh. X1 0, ini 0. X2 sama dengan 1, salah. Kemudian untuk X2 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, 8 sama dengan 4. Oh, ini tidak, ini juga salah. Ini juga akan salah. Kemudian solusi akhir Anda harus melakukan substitusi atau eliminasi. Biasanya kita, ya kalau misalkan mau substitusi persamaan 1, misalkan ini persamaan 1 dan ini persamaan 2 gitu, biasanya kita akan mengubah dulu. Kita bisa ubah, misal persamaan 1 dari 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 4. Kan kita pengen misalkan x1 sama dengan berapa? Ya udah, kita coba x1 sama dengan, berarti 2x1 dulu ya. 2x1 sama dengan 4 min 4x2 di situ. Maka kedua buah ruas kita bisa bagi dengan 2 dan kita peroleh x1 sama dengan 2 min berapa? 2x2. Ini adalah hasilnya. Maka dari persamaan ini kita bisa substitusi ke persamaan 2. X1 nya itu 2 min 2x2, berarti kita punya 4 dikali 2 min 2x2 ditambah x2 sama dengan 4. Berarti kita punya 8 dikurangi dengan 8x2 ditambah x2 sama dengan 4. Tapi kok angkanya jelek ya? Nanti kita coba cek dulu. Jadi di sini nanti kita peroleh 8x2 sorry, ini bukan 8x2, ini min 7x2 sama dengan 4 min 8. Berarti x2 sama dengan min 4 per 7. Begitu, itu x2 nya. Tapi ini nanti kalau disubstitusikan jadi jelek. Kita coba dulu, kita coba olah dulu. Seharusnya ini bisa sih, tapi nanti dapatnya desimal. Cuman kita ikutin dulu deh dari PPT. PPT-nya ini mintanya nggak diselesaikan dengan ini sih. Ini masih ada solusinya sebenarnya. Cuman di PPT ini dia minta sistem yang tidak konsisten, yaitu suatu sistem yang suatu sistem persamaan linear. Jadi ini kan terdiri dari dua buah persamaan linear ya. Jadi kita tadi agak melewatkan satu tahap, yaitu definisi dari sistem persamaan linear. Jadi di sini dikatakan bahwa sistem persamaan linear adalah himpunan yang terdiri dari dua atau lebih persamaan linear, nanti disebut sebagai sebuah sistem persamaan linear. Nah, kalau begini kita masih bisa pakai eliminasi, substitusi itu. Tapi kalau misalkan sudah mulai banyak persamaan linear di dalam sebuah sistem persamaan linear, maka ini akan semakin rumit Anda untuk menyelesaikan. Ini sih masih bisa diselesaikan sebenarnya. Untuk yang contoh 1.
Tapi kita lihat di sini. Di sini ada sistem yang tidak konsisten yang pertama. Jadi suatu sistem persamaan linear yang tidak memiliki solusi disebut sebagai sistem yang tidak konsisten. Tunjukkan sistem persamaan linear persamaan 2x1 tambah 4x2 sama dengan 4 dan x1 plus 2x sama dengan 4. Gitu. Kalau ini dia tidak konsisten, kita coba cek dulu. Nah, di gambar sini dia mencoba untuk kita coba titik potongnya dulu. Wah, ini persamaannya berubah nih. x1 tambah 2x2 4, 2x1 tambah 4x2 sama dengan 4. Coba kita cek dulu. Ketika x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 2. 0, 2. Titik potongnya di 2. Kemudian ketika x2 nya sama dengan 0, x1 nya sama dengan 4, maka 0,4. Kemudian untuk yang kedua, 2x2 ketika x nya 0, maka ini 1 ini. Kemudian ketika ini 0, maka ini 2. Nah, ini dikatakan tidak konsisten karena garis ini tidak akan pernah berpotongan kalau menggunakan gambar. Sistem yang terdiri dari dua persamaan linear yang representasi garisnya berbeda namun memiliki gradien yang sama, maka sistem tersebut tidak memiliki solusi yang sama. Gradien itu gimana? Gradien itu diperoleh dari y per x, atau di sini kita pakainya adalah x2 per x1. Maka untuk yang persamaan sini gradiennya ini 2, yang ini gradiennya juga 2, maka dia nggak akan ketemu. Sedangkan soal yang ini tadi saya pikir sama. Soal yang ini gradiennya itu adalah 2. Ini adalah 2. Dan yang ini gradiennya adalah 1/4. Maka yang ini ada titik temunya. Terserah Anda nanti coba sendiri, mau pakai eliminasi boleh, mau pakai substitusi boleh, silahkan Anda coba lakukan. Jadi ini bukanlah persamaan yang sama dengan yang di bawahnya. Tadi saya pikir ini persamaan yang sama. Gitu. Karena yang sini 2x2 ya, sedangkan yang ini kita punya 4x1 dan x2. Jadi ini dua buah persamaan yang berbeda. Dan yang ini nanti Anda bisa selesaikan. Terserah, misalkan Anda nanti mau konversi, ya yang gampang, misalkan Pak kok sulit ya, jadi ini x2 sama dengan 4 min x1 itu 4x1. Ya Anda tinggal boleh substitusikan ke sini atau ke sini, ke atasnya sama aja sih harusnya. Kan jadinya kita punya 2x1 ditambah 4, bukan tambah, kita jadi punya x2 kok x2 lagi, masih tetap 4/7 sih x2 nya. Ini x2 ya, jadi kita punya 2x1 ditambah 4 dikali 4 min 4x1 sama dengan 4. Maka kita punya 2x1 ditambah 16 dikurangi 16x1 sama dengan 4. Maka nanti kita boleh pindah ke sini, misal berarti kita punya 2x min 16x1 sama dengan 4 min 16.
Nah, berarti kita di sini punya berapa? 2 min 2x itu berapa? 2x min 16x itu ada 14 x1 ini negatif min 12. Jadi x1 sama dengan min 12 per 14. Hasilnya kita bagi 2, ini jadinya 6 per 7. Ini 6 per 7, sedangkan yang untuk x1 nya ini x1 ya, x2 berarti nanti tinggal satunya lagi. Nanti Anda coba. Tadi kita udah peroleh 4 per 7, tapi Anda boleh buktikan, silahkan dicoba dibuktikan itu. Misalkan kita coba tadi ya, kita substitusikan persamaan ini ke bawah ya, yang persamaan yang ini kita tadi ulang lagi substitusikan. Misalkan kita jadi punya 4 dikali 2 min 2x2 sama dengan ditambah x2 sama dengan 4. Berarti kita punya 8 min 8x2 ditambah x2 sama dengan 4. Maka kita peroleh min 7x2 sama dengan 4 min 8. x2 sama dengan min 4 per min 7, sehingga x2 sama dengan 4 per 7. Nah, ini bisa nanti dicobanya adalah disubstitusikan. Apakah benar? Misal 2x1 berarti kan 2 dikali 6 per 7 ditambah dengan 4 dikali 4 per 7 sama dengan 4. Kita coba biar kelihatan ya, biar kelihatan kita coba pakai merah. Berarti kita punya berapa? 12 per 7 ditambah 16 per 7 sama dengan 4. 12 ditambah 16 kita punya 28 per 7 sama dengan 4. Nah, ini udah match nih, 4 sudah selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6 per 7, 4 per 7. Ini untuk contoh. Saya tadi pikir soalnya sama dengan yang di sini, yang sistem tidak konsisten. Kalau sistem tidak konsisten, Anda bisa mengecek gradiennya sih. Paling cepat gradiennya dulu. Jadi x2 per x1 atau y per x itu berapa? Kalau misalkan di sini ini gradiennya sama, ini 2, ini 2, ya ini nggak bakalan ketemu seperti yang di sini. Dia akan menjadi garis yang sejajar karena gradiennya sama. Kemudian untuk suatu persamaan linear dengan solusi tunggal, tapi kita mencoba untuk selesaikan dengan metode garis di sini. Ini metode garis dulu. Kita ambil contoh. Metode garis itu paling cepat ya. Salah satu dinolkan dulu. Ketika x1 sama dengan 0, berarti kita punya 2x2 sama dengan 2, maka x2 sama dengan 2, 0,2, 0,2, 0, 1, maaf, 0,1, 0,1 di sini. Ini untuk yang persamaan warna biru. Kemudian ketika x2 sama dengan 0, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Ini berarti 1,0 di sini. Nah, ini ketika ditarik garis lurus di sini. Ini untuk persamaan pertama. Untuk yang persamaan kedua, ini kita nolkan, maka kita punya x2 sama dengan 1. Berarti 0,1. 0,1. Ini udah jelas nih, jadi titik potong. Kemudian kalau yang ini dinolkan, berarti kita punya 2,0 di sini. Jadi sistem yang terdiri dari dua persamaan linear yang representasi garis memiliki gradien yang berbeda, maka sistem tersebut memiliki tepat satu solusi atau titik potong tetap tepat pada satu. Kita cek dulu kalau mau berbasis atau mengacunya pada gradiennya. Ini x2 nya ada 2, x1 nya 2, berarti gradiennya di sini ada 1. Kan tadi x2 per x1 ya, x2 per x1, berarti kita punya 2 per
2 itu. Konstantanya berapa yang di depan X2-nya? Bukan nilai X2-nya ya, tapi nilai konstanta di depan X2-nya. Kemudian yang kedua, ini 4 dibagi 2. Ini 2, yang ini 1, dan 2 tidak sama dengan 1, sehingga dia akan memiliki solusi tunggal. Jadi secara umum yang namanya sistem persamaan linear itu nanti kita akan memiliki tiga kondisi. Satu, solusi tunggal, solusi tak hingga, dan tidak memiliki solusi. Yang kedua, solusi tak hingga itu berarti dia memiliki solusi lebih dari satu. Solusinya itu berpotensi lebih dari satu. Kita mungkin belum ada contohnya, tapi nanti sambil pelan-pelan kita coba cari. Intinya sih dia solusinya lebih dari satu. Gitu. Kita ulang dulu sebelum kita lanjut. Yang di sini. Coba kita hapus dulu. Anda silahkan catat sendiri ya. Ingat, tugas Anda adalah meresum. Jadi silahkan di resum, dan resumenya ditunjukkan ke saya sebagai bukti kehadiran Anda di dalam perkuliahan online ini. Jadi yang di sini itu sebenarnya silahkan Anda selesaikan aja. Anda selesaikan, kemudian Anda cari solusinya sendiri. Kalau yang 2 masih gampang, solusinya ya udah tinggal antara persamaan 1 dan persamaan 2. Tapi kalau untuk yang sistem persamaan linear dengan 2 atau 3 persamaan di sini, ya Anda akan mengalami tantangan yang lebih berat untuk bisa menyelesaikannya. Makanya nanti ada beberapa cara untuk bisa menyelesaikannya gitu. Oke ya. Yang ini tadi udah selesai, ini ada solusinya. Ini silahkan Anda kerjakan, ini juga Anda kerjakan. Sebelum kita lanjut, kita ulang sedikit. Nah, dan yang ini tadi adalah sistem tidak konsisten atau dia tidak memiliki solusi. Dia tidak memiliki solusi, kenapa sebabnya? Karena dia tidak memiliki gradien yang sama. Gradiennya sama, M-nya sama, dia M1 sama M2 ini sama, jadi dia tidak akan memiliki solusi. Ini ya, jadi dia akan bukan tegak lurus, sejajar terus garisnya, jadi dia nggak akan ketemu. Mau sepanjang apapun sampai X1 tidak berhingga dan X2 tidak berhingga, tidak akan bertemu, karena dia gradiennya sama dan bentuknya sejajar, seperti itu, garisnya sejajar. Kemudian untuk yang solusi tunggal, ya Anda mau menyelesaikan ini menggunakan substitusi, Anda mau menggunakan eliminasi, ini sama aja, ini pasti akan memiliki satu solusi tunggal. Nggak peduli pakai cara apapun, mau pakai matriks, mau pakai garis, itu cuman hanya ada satu solusi tunggal. Kemudian kita masuk nih yang sistem persamaan linear dengan banyak solusi. Ada persamaannya min X1 ditambah X2 sama dengan min 1, dan 2X2 min 2X2 sama dengan 2. Kita bisa cek dulu di sini. Yang perlu dicek apa? Yang dicek itu adalah gradiennya tadi. Yang ini 1 dibagi min 1, berarti di sini ada gradiennya min 1. Sedangkan yang bawahnya min 2 dibagi dengan 2, gradiennya juga berapa? Min 1. Nah, tadi kalau yang di sebelumnya, yang di atas tidak konsisten, maka dia akan membentuk apa? Tidak memiliki solusi sama sekali. Tapi di kasus yang ini ternyata dia malah justru memiliki banyak sekali solusi.
Kita bisa cek. Loh, kok nggak ada? Ya, kita coba dulu dah. Kita coba dulu. Kita coba untuk mengerjakan yang ini. Misal kita ubah persamaan 1, kita jadi punya min x1 ditambah x2 sama dengan 1, kita ubah menjadi x2 sama dengan 1 plus x1, atau kita boleh tuliskan berarti x1 plus 1. Ini untuk x2. Maka nilai x2 sama dengan x1 plus 1 kita bisa substitusikan ke dalam persamaan kedua. Di situ kita punya 2x1 min 2x2 sama dengan 2. Itu jadi apa? 2x1 dikurangi x2 kali x1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka di sini kita punya 2x1 min 2x2 ditambah 2 sama dengan 2. Maaf, ini sudah berubah menjadi x1. Maka kita punya 2x1 dikurangi 2x1 sama dengan 2 kurangi 2. Ini kan jadinya 0x1 sama dengan 0. 0 dibagi 0 nanti menjadinya tidak berhingga. Kalau misal kita coba misalkan dibalik, Pak. Misalkan kita coba dibalik persamaan 1 kita ubah dalam bentuk x1. Berarti kan kita jadi punya min x1 sama dengan min 1 ditambah min x2, dan x1 berarti kita ubah jadi positif aja, semua kita kalikan dengan min 1, berarti kita jadi punya 1 plus x2. x1 sama dengan x2 plus 1. Kita substitusikan ke persamaan 2, berarti kita jadi punya 2x2 ditambah 2 dikurangi dengan 2x2 sama dengan 2, maka kita punya 2x2 min 2x2 sama dengan 2 min 2. Kita jadinya punya 0x2 sama dengan 0. Ini 0 per 0 pun juga tak berhingga. Jadi kalian bisa mengisi berapa aja di situ. Begitu. Oke, jadi kalau di sini ini artinya gini. Artinya x1 ini bisa dari 0 sampai tak berhingga. X2 pun juga bisa tak berhingga nilainya. Kita ambil contoh. Misal di sini kita masukkan nilai 0. 0, maka di sini jadi min 1 kan. Ingat, ini sistem persamaan linear. Jadi ketika saya memasukkan 0 di sini pun juga akan 0. Jadi ini 0, ini 1. Ini min 1. Min 1 sama dengan min 1. Ketika di sini saya masukkan 0, di sini pun akan dapat min 1. Itu baru satu solusi. Kan berarti sudah satu solusi nih. Padahal kita pengen banyak solusi atau solusi tak berhingga. Maka kita buktikan dengan cara lain. Tadi ini 0, ini 0. Ini min 1, ini min 1. Sekarang kita balik. Ini yang 0. Berarti di sini berapa? Maka x1 sama dengan 1. Dan di sini pun juga akan 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Sudah 2 solusi. Kalau misalkan kita masukkan di sini 2 gitu. Misalkan di sini kita 2.
Berarti kita punya min 2 ditambah X2 sama dengan min 1. Berarti nilai X2 sama dengan berapa? X2 nya sama dengan plus 1. Ya kan, min 2 plus 1 sama dengan min 1. Ingat, min 2 1. Berarti nilai min 2 min 2 sama 1 harus benar-benar bisa dimasukkan ke persamaan 2. 2 kali min 2 ini min 4. Ya kan? Bukan, tadi kita masukin 2 ya. 2 kali 2 ini 4 dikurangi di sini 1. 2 kali 1 sama dengan 2, benar. Ini baru 3 penyelesaian. 3 penyelesaian pun sudah lebih dari 1, sehingga kita bisa bilang banyak solusi. Anda bisa membuktikan sendiri nanti apakah benar solusinya sampai tak berhingga. Silahkan Anda buktikan sendiri, tulis di buku catatan, cari 15 solusi untuk SPL ini, sistem persamaan linear ini. Silahkan Anda cari solusinya. Nah, ini tadi udah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke metode penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, kita sudah dalam pembahasan yaitu representasi metrik dari sistem persamaan linear. Jadi misalkan diberikan perkalian matriks berikut. Ini ada 2 buah matriks A11, A12, A21, A22 untuk X1, X2. Hasilnya adalah B1, B2. Ini itu sebenarnya bisa ditulis A11 X1 sama dengan A11 X1 ditambah A12 sama dengan B1 dan A21 X1 tambah A22 X2 sama dengan B2. Atau ini itu sebenarnya persamaannya adalah A11 X1 ditambah A12 X2 sama dengan B1 dan A21 X1 ditambah A22 X2 sama dengan B2. Kalau kita melihat dari sini, artinya apa? Artinya dari sebuah sistem persamaan linear, kita bisa konversi lagi dia ke dalam bentuk matriks. Caranya seperti ini. Awalnya kita pisahkan ruas kanan menjadi sebuah matriks hasil, dan ini ada matriks variabel di sini. Nanti barulah dari matriks ini kita pisahkan matriks konstanta dan matriks variabelnya, sehingga kalau misalkan kita buat secara umum, ini ada matriks A, matriks X, dan matriks B. Jadi kita punya sebuah perkalian matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Ini adalah bentuk umumnya. Jadi kalau misalkan kita mau merunut yang nanti akan kita gunakan, terutama di dalam penyelesaian sebuah sistem persamaan linear, ya urutannya adalah kita dari sini, nanti kita masuk ke sini, dan akhirnya ke sini. Jadi urutannya dari sini ke sini, baru ke sini. Nah, kita bisa melakukan seperti itu. Ini barusan udah saya jelasin ya. Jadi dari persamaan matriks tersebut diperoleh SPL sebagai berikut. Ya, ini ya cara mengkonvert dari matriks menjadi persamaan linear, atau sebaliknya dari persamaan linear menjadi bentuk matriks. Ini nanti kita coba langsung lihat ke contohnya aja. Nah, dengan membalik langkah di atas, SPL dapat kita representasikan menjadi suatu perkalian matriks. Kita ambil contoh. Misal diberikan sistem persamaan linear berikut, maka SPL tersebut dapat direpresentasikan oleh perkalian matriks seperti apa? Ya udahlah, kita coba dulu. Kalau mau cuma dalam bentuk matriks, ya cukup seperti ini aja. 2, 5, 1, ini depannya ada satunya ya, 1, 3, ini sebagai matriks A. Kemudian matriks variabelnya kita punya X1,
dan X2 sama dengan 4, 3. Ini sudah menjadi bentuk matriksnya. Nah, ini udah ya. Di sini pun juga sudah dicontohkan bahwa hasilnya seperti ini. Nah, ini sama. Pada representasi SPL, masalah menentukan solusi kini menjadi masalah untuk menentukan nilai matriks X1 dan X2. Jadi kalau di awal tadi di pengantar kita mencoba mencari nilai X1 dan X2 itu menggunakan apa? Menggunakan metode garis, kemudian substitusi, ataupun eliminasi. Maka di sini kita bisa mencari nilai X1 dan X2 yaitu dengan apa? Dengan matriks. Karena prinsipnya kan nanti kita bisa peroleh gini ya. Ketika ini AX sama dengan B, maka untuk mendapatkan nilai X itu kita bisa peroleh dari B per A. Gitu. Itu prinsip dasarnya dulu. Maka misal di sini diberikan sebuah sistem persamaan linear yang terdiri atas M persamaan. Ya udah, Anda bisa menuliskan jadi dari A1 sampai A1N, misalkan ini A11, A1N sampai AM1 sampai AMN. Anda tuliskan semua. X-nya juga X1 sampai X ke N. Ini B1 sampai B ke N, ini boleh, atau B ke M. Ini bukan B1 ya, ini BM atau BN harusnya. Maka ini bisa menjadi seperti ini. Nah, ini. Jadi sistem persamaan linear tersebut dapat direpresentasikan dalam perkalian matriks AX sama dengan B. Nah. Kasus SPL yang terdiri atas N persamaan dan N variabel, maka sebagai perkalian matriks AX plus B dengan satu matriks persegi. Jadi kita bisa tuliskan begini. Nah, ini kan urusan matriks ya. Jadi ketika sebuah matriks dikalikan dengan identitasnya, ini akan sama dengan inverse-nya. Atau ketika A dikalikan dengan A inverse-nya, itu akan menghasilkan matriks identitasnya. Identitas sendiri itu adalah sebuah nilai, atau kalau misalkan di sini dalam konteksnya matriks, ketika dia dikalikan dengan bilangan itu sendiri, dia tidak akan mengubah hasilnya. Jadi artinya di dalam pembahasan di sini AX sama dengan B, maka ketika A dikalikan dengan A inverse dikalikan dengan X sama dengan A inverse kali B, karena ini dua ruas kita kalikan dengan A inverse atau A pangkat min 1, atau mungkin dari beberapa referensi ada yang menggunakannya balikan, namanya nilai balikan. Maka identitas matriks N dikalikan dengan X sama dengan A inverse kali B, dan nanti kita tadi ya, identitas dikali X, dia tidak akan mengubah nilai dari X sendiri. Itu identitas. Artinya X sama dengan A inverse kali B. Ini adalah persamaannya. Kita ambil contoh, ada dua buah persamaan linear, dua variabel, 1, 2x1 plus 5x2 sama dengan 4, satunya x1 tambah 3x2 sama dengan 3. Maka ini kita ada dua variabel ya, x1 sama x2. Jadi matriks A-nya adalah 2, 5, 1, 3. X untuk matriks A-nya adalah x1, x2 di sini, dan B-nya adalah 4, 3. Nah, langkah pertama, karena tadi kita untuk tahu nilai X1, X2 atau matriks X, kita memerlukan A inverse.
kita perlu A inverse ya. Tadi di depan itu dituliskan bahwa X itu adalah A inverse dikalikan dengan B. Maka kita perlu cari nilai inverse-nya dulu. Nah, teman-teman kalau misalkan matriksnya lupa, inverse itu bisa diperoleh dari seper determinan dari matriks A dikalikan dengan adjoin A. Nah, dari matriks A, determinan itu bisa diperoleh dari perkalian begini ya, 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1. Ini determinannya. Jadi 2 kali 3, ini nanti 6, 5 dikali 1, 5, ini minus. Kemudian adjoin dilakukan dengan cara, tunggu saya tuliskan di sini. Adjoin A, misalkan kita punya, misalkan di atas ya, misalkan matriks A itu adalah A, B, C, D, maka adjoin A itu kita peroleh dengan hasil D, A, min C, min B. Jadi kita akan menukarkan nilai D dan nilai A dan lainnya menjadi negatif. Sehingga inverse-nya di sini kita peroleh 1 dibagi 2 kali 3 min 5 kali 1. Ini adalah determinan. Dan ini adalah adjoin. Berarti kan 2 sama 3 kita tukar. 3, 2. Dan ini ada 5 sama 1. Min 5, min 1. Oke. Anda boleh membuktikan deh. Nanti silahkan Anda buktikan. Di sini berarti kita peroleh A inverse itu 1 dibagi 6 kurangi 5 dikali dengan 3 min 5 min 1 2 1 per 1 3 min 5 min 1 2. Ya, ini nanti dapat yang ini. Ini baru A inverse ya. Ini baru A inverse, kita belum dapatkan nilai X1 dan X2 nya. Kalau tadi kita di depan peroleh bahwa nilai X itu adalah A inverse kali B, maka kita kalikan aja A inverse-nya ini adalah B. Cara mengalihkan matriksnya gimana? Teman-teman ingat nggak cara mengalihkan matriksnya? Coba cari dulu cara mengalihkan matriksnya. Kan ini ya, begini. Jadi kan kalau Anda mau mengalihkan matriksnya, ini kan jadi 3 dikali 4 ditambah min 5 kali 3. Bawahnya kita jadi punya min 1 kali 4 ditambah 2 kali 3. Ini kita punya 12 dikurangi 15 min 4 ditambah 6. Jadi di sini kita punya min 3 sama 2. X1, X2. Sehingga ini udah langsung diambil aja. X1 ya ini, X2-nya ini. Jadi kita dapatkan penyelesaiannya adalah X1 sama dengan min 3, X2-nya sama dengan 2. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Bener nggak hasilnya seperti itu? Ya substitusikan aja. Ketika persamaan pertama deh, 2x1 ditambah 5x2 sama dengan 4. Kita substitusikan 2 dikali min 3 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 4. Min 6 ditambah 10 sama dengan 4. Benar. Ini kan kita punya 4 sama dengan 4. Untuk persamaan 1 benar. Lalu untuk persamaan 2
berarti kita punya min 3 ditambah 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 3. Jadi kita punya 3 ditambah 6 sama dengan 3. Di sini kita punya 3 sama dengan 3. Ini pun juga sudah tepat. Jadi penyelesaian X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan 2 ini sudah memenuhi untuk menjadi penyelesaian persamaan atau sistem persamaan linear tersebut. Nah, ini latihan, silahkan Anda kerjakan. Anda coba kerjakan dulu, nanti dikumpulkan di prodi aja. Ini latihan, kerjakan. Nah, ini latihannya, cuma tadi soalnya belum keluar perintahnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam aturan Cramer. Di sini ada aturan untuk menyelesaikan matriks, namanya aturan Cramer, di mana di sini dikatakan bahwa misalkan sebuah sistem persamaan linear dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian matriks AX sama dengan B, dengan A tadi A11 sampai A ke NN, dan X itu adalah X1 sampai X ke N, dan B itu nilainya adalah B1 sampai ke Bn, masing-masing elemennya. Kita definisikan matriks AI sebagai matriks yang diperoleh dengan mengganti setiap entry kolom ke I dari A dengan entry matriks B. Jadi nanti kita akan mengganti misalkan A1, berarti kan AI dengan kolom I kita ganti. Berarti kalau misalkan A1, berarti kolom 1 ini kolom ya, ini kolom 1, kolom 2, dan seterusnya sampai kolom ke N. Kolom 1 kita ganti dengan ini adalah A1. A2 berarti kolom 2 kita ganti dengan ini. Salah, kita ganti dengan B. A1 berarti ini kita ganti dengan ini, A2 ini kita ganti dengan ini, dan seterusnya sampai ke N kita ganti juga dengan ini. Kita ambil contoh di sini. Matriks A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sudah tidak usah kalian mengubah dari bentuk SPL biasa menjadi matriks. Ini sudah representasi SPL dalam bentuk matriks, udah beres. Maka A1, ingat A1 berarti kita ganti kolom ke 1 dengan nilai B. Berarti 147 kita ganti dengan 0, 10, 50 sama 99. Ini A1. A2 berarti kolom 2 di sini kita ganti dengan nilai B. A3 kolom ketiga di sini kita ganti dengan nilainya ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A1, A2, A3 bentuk matriksnya, maka untuk mendapatkan nilai X1, X2, dan X ketiga sampai X ke N tergantung jumlah variabelnya, cukup dengan membagi dengan determinan A1 dibagi dengan nilai A-nya untuk X1, dan X2 ini kita peroleh dari determinan A2 dibagi dengan determinan A, dan seterusnya sampai determinan A ke N dibagi dengan determinan A. Ini ada contoh. Persamaan 1, X1 ditambah 2X3 sama dengan 13. Kalian belum mendapatkan representasi matriksnya. Berarti persamaan 1 kita ubah dulu. Persamaan 1 berarti bentuknya sebenarnya adalah X1 ditambah 0X2 ditambah
2x3 di situ sama dengan 13. Ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini adalah persamaan 3. Maka nanti representasi matriksnya adalah 1 0 berapa? 2 min 3 min 1 2 1 4 min 1. Nanti kita peroleh di sini x1, x2, x3, dan ini hasilnya adalah ini 13 min 10 dan 13. Ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah representasi matriks dari sistem persamaan linear 3 variabel dan 3 persamaan di atas itu. Ini sudah itu, kemudian dia dikelompokkan di sini. Ini matriks A-nya, ini matriks X-nya, dan ini matriks B-nya. Selanjutnya, akibatnya kita harus mencari nilai atau bentuk matriks A1, A2, dan A3-nya. Kita ganti tadi, ini kita ganti dengan matriks B, ini kita ganti dengan matriks B, ini ganti dengan matriks B. Sehingga kita peroleh seperti ini. Selanjutnya, kita tentukan determinan A, determinan B, determinan C. Determinan A1, determinan A2, dan determinan A3. Tapi jangan lupa determinan A juga harus dicari. Determinan ini harus ketemu dulu nanti, karena kan kita harus membagi dengan apa? X1 sama dengan determinan A1 dibagi dengan A. Jadi determinan A ini juga harus ketemu dulu. Nah, apakah benar determinan A itu adalah min 29? Ya, coba nanti Anda cari. Determinan A kan Anda bisa gunakan ini ya, yang umum ya. Misalkan 3 variabel, ya kita pakai kan begini ya. Ke kanan dikurangi ke jumlah ke kiri. Jadi nanti kita punya 1 dikali 1 dikurangi 1, ini 1 ditambah 0 ditambah 2 kali min 3 kali 4, kita punya berapa di situ? Min 12 min 24. Dikurangi ke kiri min 2 ditambah 8 ditambah 0. Jadi kita punya min 24 dikurangi ini 6 ya. Ini min 30. Coba nanti kita cek dulu determinannya. Ini saya kurang ini ya. Ini belum saya masukkan nih. Jadi di sini akan ada muncul 1. Maka ini bukan min 30 tapi min 29. Kan min 30 plus 1 di sini. Determinan A. Udah dapat determinan A.
Maka Anda tinggal mencari nilai determinan A1 dan A2 dan A3 ya. Silahkan Anda coba, Anda buktikan, dan besok tolong ditunjukkan ke saya nilai A1, A2, dan A3-nya. Di sini diperoleh nilai determinan A1 ini min 145, determinan A2 min 87, dan determinan A3-nya adalah min 116. Solusinya berapa untuk nilai X1, X2, dan X3-nya tadi? Ya kita tinggal masukkan aja. Untuk X1 berarti A1 dibagi dengan A, 145 dibagi dengan 29. Ini negatif-negatifnya nanti hilang. Untuk yang X2 berarti negatif 87 dibagi dengan negatif 29. Ini di sini X3 min 116 dibagi dengan min 29. Nah ini udah selesai. Ini adalah solusi dari X1, X2, dan X3. Nah, tolong untuk metode-metode penyelesaian persamaan matriks ini atau metode-metode penyelesaian dari sistem persamaan linear menggunakan matriks, Anda benar-benar pelajari lebih baik dan lebih tekun, karena nanti di dalam mengerjakan soal-soal di rangkaian listrik dan lain-lain, Anda masih membutuhkannya untuk menggunakan materi-materi di matriks dan ruang vektor, atau nanti di tingkat selanjutnya adalah aljabar linear gitu. Jadi itu adalah sebuah rangkaian yang perlu Anda pelajari gitu. Nah ini udah selesai materinya. Ini adalah pustakanya. Pustakanya kita pakai Calculus for Biology and Medicine. Kemudian ada Calculus Pearson gitu. Ada atau yang lain yang umum kemarin juga sudah saya sempatkan adalah elementary algebra, aljabar linear elementary. Oke, untuk kuliah hari ini kita cukupkan, materi hari ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Tolong partisipasinya sih, karena itu adalah menjadi nilai keaktifan Anda, dan itu mempengaruhi nilai akhir untuk perkuliahan matriks dan ruang vektor ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.